Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan kerja kelompok, yaitu tentang benzana dan turunannya. Di sini anggota kelompok kita ada saya, Kalda Khairunisa, ada Fatima Zahra, ada Rania Kayana, dan ada Riuni. Selanjutnya, hipotesa akan dijelaskan oleh Rania. Kepadanya dipersilakan. Struktur benzena, struktur yang mula-mula diusulkan pada tahun 1865 ini tidak mengandung ikatan rangkap, karena benzena tidak mudah mengalami reaksi adiksi seperti pada alkena. Struktur yang demikian ini tidak sesuai dengan tetravalensi karbon. Agar tidak menyalahi tetravalensi karbon, pada tahun 1872, Friedrich August Kekule mengusulkan bahwa benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang berselang-seling. Tata nama benzena dan turunannya. Yang A, cincin benzena dianggap sebagai induk sama seperti alkana rantai lurus. Contohnya ada bromobenzena. B, jika cincin benzena terikat pada rantai alkana lurus yang memiliki suatu gugus fungsional atau rantai alkana yang terdiri atas 7 atom karbon, maka benzena tersebut sebagai substituen dengan nama fenil. Contohnya ada 2 fenil, 1 etanol. Yang C, ada benzena disubstitusi diberi nama dengan awalan orto, meta, dan para. Contohnya ada orto di bromobenzena, metakloroanilina, terus ada paraklorofenol. Terus D, jika terdapat 3 substituen atau lebih pada cincin benzena, maka digunakan bilangan untuk penomorannya. Contohnya ada Contohnya ada 1, 2, 3, 4 tribromobenzena. Urutan prioritas penomoran beberapa substituen yang umum sebagai berikut. Ada COOH, SO3H, CHO, CN, OH, NH2R, NO2, dan X. Namun demikian, penamaannya harus disusun menurut abjad. Contohnya ada 2, 4, 6 trinitrotoluena. Selanjutnya adalah yang pertanyaan, yaitu yang pertama, mengapa minuman pada gambar 1 dan saus pada gambar 2 dapat bertahan lama dan tidak membusuk? Dan yang kedua, mengapa wipil pada gambar nomor 3 dapat mematikan mikroorganisme dan menghasilkan bau tidak enak pada toilet? Yang ketiga, senyawa apa dan bagaimana struktur senyawa yang terdapat pada produk-produk tersebut? Jawabannya untuk yang nomor 1, karena ada penggunaan bahan kimia sebagai bahan tambahan pada makanan dan minuman. Dan salah satu bahan tambahan pada makanan adalah pengawet. Nah, pengawet ini tuh berfungsi untuk memperlambat kerusakan makanan, baik yang disebabkan mikroba pembusuk, bakteri, ragi, maupun jamur dengan cara menghambat, mencegah, menghentikan,
proses pembusukan dan fermentasi dari bahan makanannya. Dan pengolahan pengawetan itu dilakukan untuk memperpanjang umur simpannya. Dan pengawetan dapat bersifat jangka pendek atau bersifat jangka panjang. Nah, pertanyaan yang nomor 2. Karena di dalam komposisinya itu terdapat bahan kimia juga, yaitu fenol atau bisa disebut karbol sebagai salah satu larutan untuk membuat mikroorganisme mati. Untuk pertanyaan yang nomor 3, jawabannya yaitu senyawa dan struktur senyawa yang digunakan pada bahan makanan, minuman, dan saus yaitu natrium benzoat dengan rumus molekulnya yaitu C7H5NaO2. Nah, natrium benzoat itu bekerja efektif pada pH 2,5 sampai 4 sehingga banyak digunakan pada makanan atau minuman yang bersifat asam. Dan benzoat sering digunakan untuk mengawetkan berbagai makanan dan minuman seperti sari buah, minuman ringan, saus tomat, saus sambal, selai, jeli, manisan, kecap, dan lain-lain. Dan untuk strukturnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya, senyawa dan struktur yang digunakan pada Wipol itu yaitu fenol dengan rumus molekul C6H6O atau C6H5OH. Bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan diskusi yaitu di hasil pengamatan ini. Silakan kalau misalkan yang udah ngerti dimasukin aja. Oke, di sini kita sudah diskusi untuk mengisi struktur molekul, nama IUPAC atau trivialnya, sama rumus molekulnya. Untuk yang pertama itu, nama IUPAC-nya dari gambar molekul itu adalah benzena. Nama rumus molekulnya C6H6. Nah, untuk yang kedua, itu nama IUPAC-nya dari struktur molekulnya itu adalah nitrobenzena. Dan rumus molekulnya itu C6H5NO2. Nah, buat yang nomor 3, itu dari nama IUPAC-nya yang diketahui yaitu fenol atau hidroksibenzena. Nah, struktur molekulnya itu adalah seperti pada gambar yang itu. Nah, rumus molekulnya adalah C6H5OH. Dan untuk yang nomor 4, dari nama anilin atau aminobenzena, struktur molekulnya adalah seperti ini. Lalu, rumus molekulnya adalah C6H5NH2. Yang nomor 5, dari nama IUPAC-nya yaitu asam benzoat, struktur molekulnya seperti gambar yang ini. Dan rumus molekulnya adalah C7H6O2. Dan untuk struktur molekul yang seperti gambar ini, nama IUPAC atau nama trivialnya adalah metilbenzena atau toluena. Dan rumus molekulnya itu adalah C7H8. Dan untuk nama IUPAC atau trivial ortoklorofenol, gambar struktur molekulnya adalah seperti ini. Dan rumus molekulnya adalah C6H4ClOH. Dan untuk nama IUPAC-nya paranitrotoluena, gambar struktur molekulnya adalah seperti ini. Dan rumus molekulnya adalah C7H7NO2. Nah, dan untuk nama IUPAC atau trivialnya 24,6 trinitrotoluena, struktur molekulnya seperti ini. Dan rumus molekulnya adalah C7H5NO2 3 kali.
Untuk gambar struktur molekul seperti ini, namanya adalah asam 2-hidroksi benzoat dengan rumus molekulnya yaitu C7H6O3. Selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang pertama, bagaimana struktur benzena? Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana dengan rumus molekul C6H6 yang berbentuk siklik atau membentuk cincin. Dan benzena memiliki satu atom H yang terikat di setiap atom C dan memiliki total 3 buah ikatan rangkap 2 yang berselang-seling atau terkonjugasi. Dan menurut Kekulé, benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-seling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap atom C pada cincin benzena memiliki sifat yang sama. Nah, struktur benzena seperti ini. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana cara terbentuknya senyawa turunan benzena, akan dijawab oleh Riuni. Jadi, cara terbentuknya senyawa turunan benzena ialah jika satu atau lebih atom H dari benzena digantikan oleh gugus lain, maka senyawa yang terbentuk disebut senyawa turunan benzena. Benzena dan turunannya digolongkan ke dalam senyawa aromatik. Contohnya, seperti di gambar ini. Kemudian, nomor 3, bagaimana aturan penamaan senyawa benzena dan turunannya? Aturan penamaan senyawa turunan benzena, jika satu atom H pada benzena diganti pada substituen seperti Cl, CH3, NO2, NH2, OH, CHO, dan lain-lain, maka struktur dan penamaannya seperti berikut. Ini jadi metilbenzena dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, jika terdapat lebih dari satu substituen, maka diberi penomoran searah atau berlawanan, arah jarum jam, agar substituen-substituen mendapat nomor serendah mungkin. Untuk substituen sejenis digunakan awalan di tri, tetra, penta, dan heksa. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen umum yaitu sebagai berikut. Ada COOH, SO3H, COOR, CN, CHO, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, jika terdapat 2 substituen selain dengan penomoran, juga dapat digunakan awalan O atau orto untuk posisi atom karbon nomor 1 dan 2, M atau meta untuk posisi 1 dan 3, atau P, para, untuk posisi 1 dan 4. Contohnya seperti gambar ini. Lalu keempat, jika cincin benzena dianggap sebagai substituen, bukan sebagai induk, maka gugus benzena yang kehilangan satu atom H disebut gugus fenil. Sedangkan gugus metilbenzena atau toluena yang kehilangan satu atom H disebut gugus benzil. Contohnya seperti gambar ini. Dan untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Fatimah. Untuk Fatimah dipersilakan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana dengan rumus molekul C6H6 yang berbentuk siklik atau membentuk cincin. Benzena memiliki satu atom H yang terikat di setiap atom C dan memiliki total 3 buah ikatan rangkap 2 yang berselang-seling atau terkonjugasi. Benzena dapat mengalami reaksi substitusi, halogenasi, nitrasi, sulfonasi, alkilasi, dan asilasi apabila ada 2 substituen yang tersubstitusi akan menghasilkan posisi orto, meta, atau para. Nah, contoh-contoh senyawa turunan benzena yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu aspirin, anilina, asam benzoat, fenol, dan paracetamol. Nah, setelah kita mengetahui secara detail mengenai benzena dan turunannya, kita dapat mengetahui kegunaan dan dampak benzena dan turunannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi
tentang benzena dan turunannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.